Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Kokom Komaria akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategis dan lembaga pendidikan Islam. Pada mata kuliah manajemen strategis dan lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ahmad Subagjo MM. Pada kesempatan ini saya akan mencoba share materi yaitu tentang manajemen strategis. Manajemen strategis ini saya mengawali dengan sebuah dalil yang dicantumkan dalam Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kita berusaha, kita bekerjalah, kita berinovasilah, kita melakukan apapun yang diperintahkan Allah untuk kehidupan dunia, akhirat, kemaslahatan masyarakat. Allah akan melihat hasil dari usaha kita. Usaha kita akan sebanding dengan hasil yang dicapai, dan tentu saja tujuan kita adalah bekerja melakukan berbagai aktivitas hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala supaya bermanfaat dunia dan akhirat. Selanjutnya kaitan dengan bekerja, kita akan buat sebuah pernyataan nih tentang pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah langkah merencanakan tindakan dan penilaian yang membimbing organisasi menuju tujuan jangka panjangnya. Ini mencakup pemahaman tujuan jangka panjang, penemuan jalur optimal untuk mencapainya, dan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan bisnis yang dinamis. Maknanya adalah manajemen strategis itu bagaimana agar rencana kita, tindakan kita, dan evaluasi yang kita lakukan itu terus-menerus dilakukan untuk mencapai jangka panjang, dan tentu saja harus melalui berbagai macam penilaian dan analisis yang nantinya akan mengetahui setiap apa yang sudah direncanakan, dilakukan, dan dinilai. Kemudian dianalisis bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dia terus senantiasa dilakukan. Maka itu akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, kemudian apa itu tujuan manajemen strategis? Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan arah untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada semua sumber daya perusahaan agar dapat bergerak secara terkoordinasi dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Arah ini menjadi dasar untuk melakukan, mengendalikan, dan mengevaluasi keberhasilan perusahaan, sehingga sebuah perusahaan, sebuah sekolah atau lembaga apapun harus memiliki tujuan yang jelas, cita-cita yang jelas, harapan yang jelas, agar untuk mencapainya bisa dilakukan secara strategis. Kemudian menjaga kepentingan berbagai pihak.
Strategi yang dirancang dalam manajemen strategis bertujuan untuk mempertemukan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat, misalnya karyawan, pemegang saham, masyarakat, pengguna, sehingga keberhasilan kebijakan yang diambil itu dapat terjamin. Tujuan berikutnya adalah mengantisipasi perubahan. Dengan melalui manajemen strategis, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dan mempersiapkan pedoman untuk adaptasi dan mengendalikan, sehingga memperluas perspektif dalam berpikir. Ini kaitannya dengan perubahan dunia yang terus berubah, IT, perkembangan sosial dan sebagainya. Maka itu perlu terus diantisipasi, ditelaah, dianalisis dan tentu saja disesuaikan dengan kondisi situasi saat ini. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengarahkan upaya organisasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan memastikan bahwa sumber daya akan tersedia digunakan secara optimal. Jadi dengan adanya sumber daya yang ada dengan SDM yang ada bisa sinergis dilakukan dengan baik. Selanjutnya, fungsi manajemen strategis dalam perusahaan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, secara menyeluruh terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan, termasuk menerapkan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, trends, untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Alokasi sumber daya. Manajemen strategis bertanggung jawab atas alokasi sumber daya yang efisien, termasuk tenaga kerja, modal, aset lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas strategis perusahaan. Kemudian pengembangan dan implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, manajemen strategi bertugas mengembangkan dan menerapkan rencana aksi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi. Fungsi penting lainnya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan, termasuk meninjau kinerja perusahaan dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Manajemen strategis tidak hanya penting untuk menentukan arah masa depan perusahaan, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis. Proses manajemen strategis dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, manfaat manajemen strategis. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi organisasi operasional. Dengan perencanaan strategis, perusahaan dapat mengelola sumber dayanya secara lebih efisien, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Manajemen strategis membantu perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat dengan perubahan lingkungan bisnis, pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses analisis dalam manajemen strategis mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi, meningkatkan daya saing. Melalui strategis yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan posisinya dalam persaingan di pasar, memperjelas arah dan tujuan. Manajemen strategis membantu menetapkan dan mengkomunikasikan visi serta misi perusahaan kepada semua pihak yang terkait. Mengelola risiko yang lebih baik. Identifikasi potensi ancaman dan peluang memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Inovasi dan pertumbuhan. Strategi yang baik mendorong inovasi dan menemukan peluang baru untuk pertumbuhan. Selanjutnya, cara membuat manajemen strategi yang baik. Yang pertama dengan pengembangan visi dan misi. Tahap awal adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan memotivasi yang akan menjadi panduan bagi arah strategi organisasi. Selanjutnya analisis situasi, melakukan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Menetapkan tujuan strategis berdasarkan hasil analisis, menetapkan tujuan strategis yang realistis dan sesuai baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Formulasi strategi
Mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut mencakup strategi pertumbuhan, pengurangan biaya, diversifikasi dan sebagainya. Implementasi strategis yaitu menerapkan strategi dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi tim. Pastikan semua anggota organisasi terlibat dan memahami strategi yang akan dilaksanakan. Evaluasi dan pengendalian. Secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diimplementasikan, lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Beberapa kemampuan kunci yang perlu dimiliki untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan strategi yang pertama adalah kepemimpinan. Mampu memimpin dan mengarahkan tim merupakan faktor krusial dalam manajemen strategis. Kepemimpinan yang efektif mencakup kemampuan dalam mengkomunikasikan, memotivasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Pemikiran analitis. Keterampilan analitis yang kuat diperlukan untuk mengolah data, menganalisis tren, dan membuat proyeksi yang kuat, yang akurat. Ini pemikiran analisis ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan karena pengalaman dalam mengelola sebuah organisasi, sebuah bisnis atau apapun. Kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif penting dalam mengembangkan strategi baru dan menciptakan solusi untuk tantangan yang dihadapi. Manajemen waktu dan organisasi. Mampu mengatur tugas dan mengelola waktu secara efisien sangat krusial untuk implementasi strategis yang berhasil. Negosiasi dan diplomasi. Kemampuan dalam bernegosiasi dan membangun hubungan baik dengan semua pihak termasuk pemangku kepentingan dan karyawan sangat penting dalam melaksanakan strategi. Pemahaman bisnis. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan industri sangatlah penting untuk merancang strategi yang efektif dan relevan. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan, akhlak dan budi pekerti kepada peserta didik dengan berbagai metode cara agar dapat membentuk anak-anak didik yang berakhlak mulia, cakap dan mampu berdiri sendiri agar peserta didik mencintai Allah dan Rasul-Nya. Proses pendidikan Islam ini sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pengajaran kepada Nabi Adam mulai alaihissalam sangat gamblang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, saya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi di atas, arti pendidikan Islam dan juga bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam bahwa kita pendidikan Islam mengajarkan adalah tugas dari seorang hamba, tugas kita para pemimpin, tugas umat Islam seluruhnya menyampaikan kebenaran, menyampaikan informasi, menyampaikan risalah kenabian. Kemudian lembaga pendidikan Islam itu apa? Secara etimologi, lembaga merujuk kepada asal sesuatu, acuan atau sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain. Ini bisa berarti badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan penelitian keilmuan atau menjalankan suatu usaha. Dari pengertian ini, lembaga memiliki dua makna, yaitu dalam konteks fisik, bentuk materi dan konkret, kedua dalam konteks non fisik, abstrak dan non materi. Misalnya kalau di pendidikan maka ada dua, ada bangunannya itu sebagai sebuah lembaga pendidikan dan ada muatan, misi, tujuan atau harapan daripada pendidikan tersebut.
Manajemen strategis pada lembaga pendidikan Islam. Manajemen strategis memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur operasional lembaga pendidikan agar dapat mencapai prestasi dan mencapai target yang ditetapkan. Menurut Imam Qori, pentingnya manajemen strategis terletak pada kemampuan untuk merumuskan strategi yang kompeten dan bijak melalui pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Dengan manajemen strategi, setiap elemen terkait diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, memiliki tanggung jawab dan partisipasi. Di sini ada beberapa alasan mengapa manajemen strategis sangat penting. Menurut Maisa bahwa manajemen strategis memungkinkan evaluasi kinerja organisasi. Kedua, organisasi harus selalu siap menghadapi perubahan dalam berbagai situasi. Ketiga, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan melibatkan manajemen strategi sehingga manajemen ini memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam hal ini bahwa sebuah lembaga pendidikan sangat dan harus menggunakan manajemen strategis karena dengan manajemen strategis segala sesuatu bisa dilakukan melalui step by step dan situasi kondisi yang ada. Sehingga saran dari kami yaitu adalah perlunya keterlibatan aktif dari seluruh jajaran manajemen dan tenaga pendidik dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang sesuai. Selain itu, evaluasi terus-menerus dan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan juga sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas pendidikan Islam di tengah perubahan yang terus berlangsung. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Kokom Komaria, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan atas penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.